Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang pertanggungjawaban daripada Habib Rizik Syihab yang mengaku sebagai keturunan si Pitung. Jadi pada intinya kita akan berbicara tentang klaim, tentang pengakuan. Jadi masalah nasab ini adalah masalah ilmiah. Masalah sejarah, masalah yang bisa dibuktikan dengan metode-metode ilmiah. Karena masalah nasab ini adalah ilmiah, maka dia harus ada bukti, harus ada jejak-jejaknya, harus ada dalil-dalil penguatnya. Itulah disebut ilmiah. Kecuali barang tersebut tidak ilmiah, seperti dogma atau doktrin, itu memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Seperti keberadaan malaikat, itu harus diyakini dengan iman. Jin, setan, dan lain sebagainya. Maka ketika orang berbicara nasab, kemudian tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, maka itu adalah klaim bohong. Klaim yang mengada-ada, pengakuan saja, menjurus kepada mengarang-arang. Dan bahasa rapihnya, bahasa politiknya adalah memanipulasi data, membuat data-data palsu untuk menguatkan padahal tidak ada. Maka dua-duanya pengakuan ini semuanya adalah klaim yang dikatakan seolah-olah benar, seolah-olah sebuah kebenaran padahal hanya pengakuan saja, hanya klaim saja. Dan ini sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi habit, karakter. Bagaimana mengklaim itu sudah tidak terasa lagi dianggap sebagai kebenaran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara dua klaim yang tidak bisa dibuktikan. Pertama sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, kedua sebagai keturunan si Pitung. Klaim pertama dituntut pembuktiannya oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan sampai sejauh ini HRS tidak bisa membuktikan klaimnya itu, bahwa dia betul-betul tersambung kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada buku-buku sejarah yang bercerita di abad-abad kematiannya Ahmad bin Isa yang menyatakan bahwa memiliki anak bernama Ubaidillah yang merupakan kakek daripada kaum Ba'alwi ini. Tidak bisa membuktikan. Hanya klaim saja, hanya pengakuan saja. Dan bagi orang yang mengklaimnya diyakini sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Orang yang membantahnya akan disalah-salahkan, bahkan akan dibenci, bahkan akan dibuli, diamu, diancam-ancam kualat dan lain sebagainya. Itu sudah sering dibahas ya, masalah nasab Habaib Alwi ini. Tetapi yang menarik adalah klaim kedua yang menyatakan bahwa dia adalah keturunannya si Pitung. Di mana-mana, di panggung-panggung, di ceramah-ceramah dinyatakan, saya ini adalah keturunan si Pitung. Jagoan Betawi, saya adalah cucunya. Ya, setiap orang bisa mengklaim seperti itu. Tetapi apakah bisa dibuktikan? Apakah ada catatannya? Apakah catatannya benar diakui oleh sejarawan, diakui oleh budayawan, diakui oleh museum-museum milik negara dan lain sebagainya, diakui oleh peneliti-peneliti, pakar-pakar? Mboh. Inilah yang dipertanyakan oleh budayawan Betawi, yaitu Bapak Ridwan Saidi kalau nggak salah. Ayo buktikan, ayo tunjukkan dokumen-dokumennya, catatan-catatannya. Jangan sekedar ngaku saja.
Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa nggak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli. Ayah saya cucunya pitung. Jadi jam tayang pitung itu 1886 sampai dengan 1894, 8 tahun saja jam tayang dia. Kita tidak ketahui keluarganya. Tapi ada kayaknya baru-baru ini juga ngaku tuh keturunan pitung. Silakan lah. Cuman kita kan harus tanya, kalau mengaku keturunan, tunjukkan keputusan pengadilan. Oh gitu. Iya dong, kalau kita waris kan mesti ada surat putusan pengadilan. Iya, bahwa dia adalah benar keturunan si Anu. Oh iya. Kalau sekedar pengakuan-pengakuan di lisan, biarin aja lah. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Begitulah kira-kira orang jika ingin bernasab kepada seseorang. Tidak cukup dengan pengakuan, harus ada pembuktian yang valid. Karena kalau hanya mengaku-ngaku saja, semua orang akan mengaku-ngaku dan merasa paling benar. Setiap orang akan mengaku, saya keturunan si Pitung, saya keturunan Ji, saya keturunan Benyamin S, saya keturunan Bung Karno dan lain sebagainya. Tetapi apakah pengakuan itu valid, bisa diuji, bisa dibuktikan, ada catatannya, ada penguatnya, itu yang harus dihadirkan. Mampu enggak menghadirkan seperti itu? Kalau sekedar ngomong, ya gampang saja. Untuk meraih simpati masyarakat, untuk bahkan mengelabui masyarakat. Ini tentu saja tindakan tidak terpuji, karena sudah membohongi publik, pembohongan publik namanya. Jadi dalam hal ini HRS sudah 2 kali melakukan pembohongan publik. Pertama mengaku sebagai cucu Nabi, yang kedua mengaku sebagai cucu si Pitung. Dua-duanya nihil tanpa bisa membuktikan. Itulah ugal-ugalannya Ba'alwi dalam hal klaim mengklaim. Seolah-olah tidak ada konsekuensi apa-apa, seolah-olah ringan saja, tidak ada pertanggungjawabannya. Jadi dalam hal ini berbohong itu sudah menjadi habit, menjadi kebiasaan, karakter, watak yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ketika didapat satu informasi, maka langsung dikabarkan kepada masyarakat, bla 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 bla. Ini tentu saja menjadi informasi sampah. Karena tanpa validasi, tanpa bukti, kemudian dikabarkan kepada masyarakat seolah-olah benar. Maka itulah yang menjadikan kenapa dongeng-dongeng, khurafat, cerita-cerita bohong, cerita-cerita khayalan, cerita-cerita karomah atau garomah dari kaum Ba'alwi ini begitu masif, begitu membabi buta di kalangan masyarakat, tidak bisa disaring lagi, tidak bisa difilter lagi mana yang benar, mana yang tidak benar, semuanya dikarang habis-habisan. Nanti entah apalagi pengakuan yang baru dari kaum Ba'alwi ini. Mungkin cucunya Diponegoro, mungkin cucunya Imam Bonjol, mungkin cucunya Prabu Siliwangi, Kian Santang. Masya Allah. Jadi inilah kebiasaan kaum Ba'alwi yang harus kita luruskan. Tidak semudah itu, tidak segampang itu membuat klaim. Harus ada buktinya. Maka ketika dia berbicara saya keturunan si Pitung, ya seharusnya kita skeptis atau kritis. Enggak mungkin, mana buktinya. Begitu, jangan langsung percaya, melongo, ini yang bicara Habib, yang bicara keturunan Nabi, enggak mungkin bohong. Orang dia bicara keturunan Nabi saja sudah bohong, apalagi ke yang lain-lainnya, bohong lagi, bohong lagi. Begitulah kira-kira bagaimana kita mensikapi terutama HRS ini dan Habib-Habib lainnya yang ndabrus-ndabrus, yang banyak bohong, yang banyak memanipulasi data. Tidak valid informasinya tetapi sudah diumbar ke publik seolah-olah kebenaran tunggal, kebenaran yang betul-betul tervalidasi. Tidak bisa. Idza ja'akum fasik binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau orang-orang seperti ini memberi kabar, maka harus di cross check, harus diteliti lagi benar apa enggak. Jangan langsung diterima saja. Demikian, mudah-mudahan jadi kesadaran bagi kita bagaimana kita ini tidak asal menerima informasi dari kaum Ba'alwi. Harus benar-benar disaring, harus benar-benar dipertanyakan keabsahannya agar kita tidak tertipu.
Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.